Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erni. Saya mahasiswa dari program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, yang dimana saya akan mempresentasikan sebuah video yang dimana video tersebut merupakan salah satu syarat untuk saya memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah keamanan data dan informasi yang dimana ini merupakan mata kuliah di jurusan saya, yaitu saya menempuh pendidikan ini di semester 4, yang dimana ini sebagai tugas ujian akhir semester saya akan mereview tentang apa saja yang saya pelajari selama saya berkuliah satu semester. Pasti kalian penasaran kan? Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng atau notifikasi, jangan lupa komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Oke, jadi pada bagian pertama kami membahas tentang introduction, yang dimana introduction ini pada umumnya seperti biasanya itu hanya membahas tentang metode pembelajaran, sistem perkuliahannya itu seperti apa, dan apa yang akan dilakukan dalam satu semester itu. Jadi seperti itu saja hanya pada saat introduction. Terus yang keduanya itu adalah langsung pada konsep pembahasan, yang dimana pada pertemuan pertama itu kami hanya membahas tentang konsep basis data, yang dimana konsep basis data ini adalah basis data itu merupakan sengumpulan data yang saling berkaitan atau yang disusun dalam bentuk beberapa tabel yang saling memiliki relasi maupun berdiri sendiri. Terus komponen utama dalam sistem basis data ini ada 5. Pertama adalah data, kedua ada hardware, ketiga ada software, keempat ada DMS, dan yang terakhir itu adalah user. Terus untuk hierarki basis data ini bisa kalian lihat di gambar seperti ini. Jadi itu untuk hierarki basis data. Terus yang terakhir itu adalah RDMS atau Relational Database Management System, yang dimana untuk memberikan gambaran atau bagian skema yang menjelaskan tentang hubungan antar tabel bisa dilakukan di dalam sebuah database. Jadi lanjut pada pertemuan ketiga, kami membahas tentang konsep dasar organisasi berkas. Ada beberapa, yaitu adalah database management system, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer, atau yang disebut dengan perangkat lunak yang dipakai untuk membangun jenis basis data yang berbasis komputerisasi. Terus ada beberapa kebutuhan organisasi berkas ini. Ada pertama ada efisiensi, terus ada konsistensi, terus yang ketiga ada pengaturan, yang keempat ada keselamatan, dan yang terakhir adalah komunikasi. Terus karakteristik dan klasifikasi dan transaksi pada berkas ini ada beberapa. Ada karakteristik seperti jenis, ukuran, dan atribut lainnya. Terus klasifikasi ini ada seperti jenis, kategori, atau waktu. Terus untuk transaksi itu seperti pembuatan, modifikasi, penghapusan, dan pemulihan berkas. Terus ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan teknik organisasi berkas sequential, yaitu metode untuk menyimpan dan mengakses data dalam berkas secara berurutan berdasarkan kunci atau nilai kunci yang terkait. Lanjut pada pertemuan keempat ada membahas tentang aspek dasar media penyimpanan sekunder. Pertama itu adalah jenis-jenis memori RAM. Pertama ada DRAM, kedua ada SDRM, ketiga ada flash RAM, dan keempat ada VGRM, dan yang kelima adalah DRR atau SDRM. Jadi itu yang dibahas dalam pertemuan keempat. Ada pertanyaan, kekurangan dari penyimpanan sekunder ini ada beberapa. Pertama adalah kecepatan terbatas, retensi tinggi, risiko kegagalan perangkat keras, terbatasnya umur hidup, dan biaya serta potensi kehilangan data. Terus pada pertemuan kelima kami membahas organisasi berkas Magnetic adalah organisasi berkas, suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah berkas. Organisasi berkas dalam Magnetic ini bisa kalian lihat di gambar seperti ini. Terus ada metode blocking dan metode non-blocking. Metode blocking ini adalah yang dimana pada kehidupan sehari-hari kita seperti kita mengerjakan tugas, kita harus menunggu antrian satu persatu. Terus yang non-blocking ini adalah seperti kita merebus air, yang dimana kita dapat mengerjakan sesuatu tanpa harus menunggu air itu mendidih atau berdiam diri. Jadi seperti itu. Terus ada pertanyaan, mengapa Magnetic ini masih dibutuhkan sampai sekarang? Karena dia itu adalah memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, terus ada efisiensi biaya, keandalan jangka panjang, dan skalabilitas.
Terus pertemuan ke-6 itu adalah membahas tentang organisasi berkas physical sequential. Nah, physical sequential ini adalah suatu metode penyimpanan data di mana data dapat disimpan secara berurutan dalam media penyimpanan seperti pada manipulated. Terus struktur dari organisasi berkas physical sequential ini ada tiga. Pertama ada header, kedua ada record, ketiga ada footer. Terus implementasinya ini adalah ada beberapa urutan. Pertama adalah pengumpulan data, kedua ada pemasukan data, ketiga ada pengeditan data, keempat ada penyortiran data atau tahap terakhir. Terus ada pertanyaan, bagaimana cara kerja organisasi berkas physical sequential? Cara kerjanya adalah pertama penyimpanan fisik, kedua akses sequential, operasi pembacaan dan penulisan, pembatasan perubahan data. Lanjut pada pertemuan ke-7 ada membahas tentang organisasi berkas indeks sequential atau indeks yang mengacu pada satu data yang digunakan untuk memetakan kunci data ke lokasi fisik dalam konsep berkas indeks sequential yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sequential atau berurutan maupun secara direct atau langsung, atau bisa kombinasi keduanya. Terus ada PSM, adalah sistem pengolahan data yang dikembangkan oleh IMB atau Virtual Strength Access Memory, yang dimana lebih canggih dalam mengelola akses yang besar dalam lingkungan pemrosesan data yang intensif. Kedua ada ISM atau Index Sequential Access Method yang lebih sederhana untuk mengorganisasi berkas dalam organisasi berkas indeks sequential. Terus kinerja organisasi berkas indeks sequential adalah ukuran berkas, struktur berkas, pola akses data, dan kecepatan hardware. Terus ada pertanyaan, bagaimana mekanisme penambahan dan penghapusan data pada organisasi berkas indeks sequential? Ada beberapa langkah. Pertama adalah penambahan data, terus penghapusan data. Lanjut pada pertemuan ke-8 ada teknik keamanan data yang dimana hanya membahas konsep kriptografi. Kriptografi itu adalah teknik metode yang digunakan dalam kriptografi untuk mengamankan komunikasi data dengan mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Terus konsep stenografi adalah digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam media yang tampaknya biasa seperti gambar, audio, teks, atau video tanpa menimbulkan kecurigaan pada pihak yang tidak berwenang. Terus yang terakhir adalah konsep hashing, yang dimana mengambil input data apapun dan menghasilkan output nilai yang tetap, tadi disebut value atau guess. Terus ada pertanyaan, apa pentingnya kita mengkrip? Pentingnya kita mengkrip adalah dengan menggunakan enkripsi yang tepat, kita dapat melindungi data sensitif, meninggalkan risiko keamanan, dan membangun kepercayaan dalam berbagai aspek bidang kehidupan sosial. Terus ada pertemuan ke-9, teknik kriptografi dan konsep bilangan biner. Kriptografi ada kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kriptografi klasik ini adalah teknik kriptografi yang telah digunakan sejak ribuan tahun dan menggunakan pergeseran karakter atau penggantian karakter dalam pesan asli untuk menciptakan pesan terinskripsi. Terus ada kriptografi modern. Kriptografi modern ini merupakan teknik kriptografi yang menggunakan matematika dan teknologi modern seperti komputer dan internet untuk menginskripsi pesan. Terus ada bilangan biner. Bilangan biner ini merupakan sistem bilangan yang terdiri dari dua angka yaitu 0 dan 1. Terus ada pertanyaan pada pertemuan ini, perbedaan utama dari kriptografi klasik dan modern itu ada 5. Pertama adalah teknik enskripsi, kedua ada kunci enskripsi, ketiga ada keamanan, keempat adalah penggunaan komputer, dan kelima adalah skala penggunaan. Terus pertemuan ke-10 kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris adalah sistem kriptografi yang menggunakan sepasang kunci, itu kunci publik yang bisa disebarkan dan kunci pribadi yang hanya diketahui oleh pemilik. Terus contoh-contoh di dalam algoritma kriptografi asimetris bisa kalian lihat di seperti gambar di atas ini. Terus contoh kriptografi asimetris itu ada pertama ada RSA dan kedua ada ECC. Terus ada pertanyaan pada pertemuan ini, apa kelemahan utama dari kriptografi asimetris? Kelemahan utamanya adalah kinerjanya yang lambat, ketergantungan, rentan terhadap serangan, penggunaan sumber daya yang lebih besar, kerentanan terhadap serangan kuantum. Lanjut pertemuan ke-11 ada kriptografi simetris atau yang dimaksud dengan symmetric cryptography adalah kriptografi di mana proses enskripsi dan skripsinya itu menggunakan satu key yang sama. Jadi dia adalah kebalikan dari si asimetris tadi. Untuk algoritma itu bisa kalian lihat seperti ini. Contoh-contohnya adalah ada DES, ada Blockfish, ada Towfish, dan yang terakhir itu ada IS. Ada pertanyaan, apakah mungkin kriptografi simetris ini bekerja sama dengan seperti kriptografi asimetris? Jawabannya tidak, karena secara sederhana mereka melakukan enskripsi dan deskripsi data yang berbeda. Terus pada pertemuan ke-12 itu adalah pengenalan basis data, peranan basis data
basis data itu adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Jadi ada pertanyaan pada pertemuan ini. Pertama itu adalah mengapa pentingnya sistem backup data pada keamanan data. Ada beberapa alasan. Pertama itu adalah penjaga kehilangan data. Kedua adalah perlindungan terhadap serangan malware, pemulihan setelah kesalahan manusia. Keempat adalah kepatuhan regulasi, dan kelima itu adalah kontinuitas bisnis. Terus pada pertemuan ke-13 ada teknik shipper block, ada membahas tentang ECB. ECB itu adalah Electronic Code Book, yang dimana pesan dipecah menjadi blok yang sama ukurannya dan setiap blok dienkripsi secara independen dengan kunci yang sama. Terus selanjutnya ada CBC atau Cipher Block Chaining. Setiap blok pesan dienkripsi dengan key or phrase dengan blok tersebut dengan kunci atau konsep penghubung. Terus yang ada selanjutnya itu adalah Cipher Feedback atau CFB, adalah mengubah inskripsi blok menjadi inskripsi bit demi bit. Mode ini menggunakan inskripsi paralel di bit demi bit, menggunakan menginskripsi data yang tidak memiliki ukuran yang tepat kelipatan blok. Terus yang terakhir itu adalah UFB atau output feedback, yang dimana sama seperti CFB, namun perbedaannya adalah tidak menggunakan plain text aktual dan saat menginskripsi, melainkan menggunakan blok terinskripsi sebelumnya. Terus ada pertanyaan bagaimana proses NCB menghasilkan nilai ciphertext. Ada beberapa langkah. Pertama adalah pembagian data, kedua ada inskripsi blok, ketiga ada pembentukan ciphertext. Jadi ada 3 langkah. Terus yang terakhir itu adalah pertemuan ke-14 membahas tentang DIS atau data encryption standar, adalah metode untuk mengamankan data dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Terus ada triple DES, metode pengamanan data yang merupakan pengembangan dari konsep DES. Terus implementasinya itu ada beberapa langkah. Pertama adalah persiapkan data, tentukan kunci, inskripsi, pengiriman, deskripsi, dan mendapatkan data hasil. Terus ada pertanyaannya adalah jelaskan tentang triple DES. Jadi triple DES itu adalah sebuah metode inskripsi simetris yang menggunakan algoritma DES secara 3 kali berurutan untuk meningkatkan keamanan. Triple DES ini menggunakan kunci yang sama pada setiap putaran inskripsi, tetapi menggabungkan 3 putaran DES untuk meningkatkan kekuatan inskripsi. Proses inskripsi melibatkan 3 tahap, yaitu inskripsi, deskripsi, dan inskripsi kembali. Oke, mungkin sampai di situ saja dulu pembahasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan karena di sini saya juga baru belajar, dan semoga ini juga bermanfaat untuk kalian. Dan semoga kedepannya saya akan bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk kalian, lebih mengedukasi kalian juga, dan juga memperbanyak tentang potensi yang ada pada diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih lagi karena telah menonton. Jangan lupa lagi subscribe and comment and like and share ke teman-teman kalian. Jangan bosan-bosannya buat nonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan juga di akhir kata saya ucapkan juga kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Kamarudin. Terima kasih banyak Bapak atas pembelajaran selama 1 semester ini. Semoga ini diterima baik oleh beliau dan juga orang banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton. Happy for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow guys.